Selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Begitu. Ya, selamat pagi Pak Lusindo, apa kabar? Saya cium dulu, Bu. Oke. Kami di Salatiga ini teman-teman sahabat-sahabat Lusindo. Ini namanya sahabat-sahabat Lusindo, Bu. Oke, hai sahabat-sahabat Lusindo. Puji Tuhan, ketika perjalanan ke Salatiga ada soal sinode, saya bertemu dengan seorang perempuan Tuhan, seorang istri yang hebat, seorang ibu yang jadi inspirasi, khususnya dalam apa, Bu, ya, kalau istilah di ininya? Ya, sebetulnya lebih ke people development, lebih ke bagaimana kita membantu untuk orang lain. Sudah sekitar berapa tahun ya, Bu? Sebetulnya saya dari marketplace kan, Oke. ya marketplace. Di situ dididik untuk bagaimana sebagai pimpinan, sebagai leader untuk membuat tim sukses, gitu kan ya, dan membawa bisnis ke arah yang diharapkan. Oke, kita mundur dulu nih, Bu, ya. Iya. Ke masa kecil. Iya. Ibu lahir di Salatiga atau? Ya, saya lahir di Salatiga, besar di Salatiga. Ibu anak Salatiga? Asli Salatiga. Asli Salatiga? Oh, Ya. I see. Nah, coba gimana, Bu? Sampai SD, SMA? Oke, jadi lahir di Salatiga, kecil di Salatiga, SD, SMP, SMA. Terus waktu itu mau kuliah kepinginnya keluar kota, tapi rupanya Tuhan menyatakan tidak. iya. Udah di Salatiga aja lah ya. Nah, Jadi terus? besarnya sampai di Salatiga. Berarti Kuliah di Salatiga. Kuliah di UKSW, Di begitu? UKSW. Saya ambil pertanian. Pertanian? Iya. Jadi rencananya waktu itu kan sejak kecil kepengen masuk bank gitu kan. Terus ya udah saya coba mau masuk ke pertanian, masuk ke ekonomi ya gitu kan. Rupanya Tuhan bilang, kamu dapat ini loh, dapat bantuan gitu kalau masuk pertanian gitu kan. Beasiswa gitu? Iya, sejenis seperti itu ya, tapi dibantu dari proses uang masuknya gitu kan. Ya udah deh, saya masuk ke pertanian deh gitu kan. Nah, disitulah saya bertumbuh selama saya di kampus. Karena di kampus kan kesempatan untuk aktif dalam organisasi. Ikut organisasi? Iya, mulai Senat atau aktivis? Iya, mulai istilahnya sekarang tuh, sebelum masuk ke organisasi, saya juga ikut paduan suara, gitu kan, di Ken. Itu memperluas networking saya. Nama paduan suaranya apa, Bu? Waktu itu Satya Wacana Choir? Voice Choir. Voice Choir. Satya Wacana Voice Choir. Satya Wacana Choir. Satya Wacana Choir. Oke. Ya, waktu itu masih namanya itu. Terus tahun kedua mulai masuk Senat Mahasiswa. University. Luar biasa. Waktu itu jadi wakil bendahara. Wakil bendahara. Kemudian tahun berikutnya. Emang nggak jauh-jauh dari bank ya, Bu? Dari uang ya. Terus lanjut. Kemudian masuk tahun ketiga, ambil di situ kesempatan untuk menjadi ketua senat fakultas. Kalau tadi kan senat mahasiswa sebagai wakil bendahara, tetapi kalau di fakultas saya menjadi ketua senat. Menjadi ketua senat. Nah, di situ lebih banyak akhirnya belajar bagaimana memanage waktu, bagaimana memanage kompleksitas, kompleksitas komunikasi, dalam aktivitas, bisa menerima perbedaan. Betul, bagaimana menjadi orang yang lebih efektif, kayak gitu kan. Karena ya kuliah, ya jadi asisten dosen. Asisten dosen juga. Iya, organisasi. Saya berhadapan sama orang cerdas rupanya ya. Terima kasih. Saya juga ketua senat. Iya. Ya ini supaya ada respon saja. Jadi senang sekali ketemu. Nah, lanjut ya, Bu. Setelah S1? Kemudian saya tahun ketiga sudah mendapatkan kesempatan
untuk masuk ke Astra karena waktu itu rekrutmen masuk ke kampus. Astra di Jakarta maksudnya? Masih di Salatiga. Salatiga, oke. Karena itu ada kampus hiring, saya join, kemudian saya ikut seleksi dan akhirnya diterima. Jadi nanti kalau 1 tahun setelah lulus saya ke Astra, oke? Nah, jadi waktu itu setelah itu kenapa saya tidak 4 tahun, tidak ambil kuliah 4 tahun karena tahun keempat saya ikut pertukaran pelajar ke Jepang. Jepang? Ya, wow. Namanya EAST program. EAST program, itu tahun 90 akhir. 90 akhir. Lalu? Nah harusnya 90 saya sudah wisuda, tapi saya memutuskan untuk molor ke 91 karena saya ingin ikut pertukaran pelajar. Karena itu harus diambil keputusan itu. Iya. Ya, oke. Karena new experience buat saya untuk keluar negeri kan. Karena sebelumnya enggak pernah? Belum pernah. Hanya jadi anak Salatiga. Jadi Salatiga straight to Japan? Iya. Wow! Iya. Karena waktu itu ada beberapa teman gitu kan yang terpilih untuk masuk IS itu. Puji Tuhan. Jadi putar-putar lah ya ke Osaka. Kurang lebih gambarannya selama kuliah itu yang menempa saya untuk menjadi seseorang quote unquote seorang leader gitu kan ya. Karena memanage organisasi dan juga kegiatan-kegiatan lain. Perjalanan kuliah, organisasi dan juga kesempatan tadi untuk lebih meningkatkan ilmu itu membentuk Ibu. Iya. Pekerjaan? Oke, dengan kesuksesan saya di kampus dan juga di akademik saya juga nggak kalah-kalah jelek karena saya termasuk lulusan yang terbaik waktu itu. Puji kemudian Tuhan. Kan saya langsung bekerja kan karena saya udah dapat tiket tiket masuk kerja, jadi saya udah masuk di Astra Company. Sekali lagi di sini apa di Jakarta? Nah disitulah saat saya keluar dari Salatiga masuk ke Jakarta. Jadi Ibu ke Jepang dulu, baru ke Jakarta. Wow. Itu tahun berapa? Tahun 91. Tahun 91 saya mulai bekerja di bank karena kelihatannya memang mimpi dan keinginan itu harus disampaikan terus ya. Karena itu ternyata doa ya. Iya. Dari waktu kecil ya Bu tadi kan? Dari mulai menartikulasi keinginan, goal gitu itu mulai betul SMP, SMA itu kayaknya enak ya kerja di bank gitu ya. Inspirasi dari mana Bu? Inspirasi sebetulnya saya observer ya, pengamat gitu ya. Mana-mana sih sebetulnya di dalam sekitar kita itu yang masa depannya saya melihat itu masa depannya adalah situasi yang saya suka gitu kan. Tapi dari kecil tadi dari mana Bu? Saya kan sering melihat saya ikut ke bank kayak gitu kan. Saya ikut ke menarik nih. Jadi ikut ibu bapak orang tua. Bapak orang tua ke bank gitu kan. Saya melihat gedung-gedungnya kayak gitu kan ya kan. Di ada keluarga yang di bank? Ya. Enggak ada ya. Wow. Enggak ada ya. Siapa? Enggak ada. Enggak ada ya. Jadi belum memang betul-betul karena itu tadi. Iya. Keinginan memang enak gitu loh kayaknya pegang uang. Luar biasa ini sahabat-sahabat ya. Uang kan jadi itu kayaknya oke juga ya di situ. Akhirnya kan Astra terus kemudian ke bank Bu. Nah Astra memiliki bank waktu itu namanya Universal Bank. Universal Bank. Iya. Jadi di situ saya masuk ke situ nggak beda jauh gitu kan. Kemudian saya ambil manajemen trainee di Bank Bali waktu itu namanya. Bank Bali. Ya. Dan di situ saya ditempa untuk punya entrepreneurship, punya pengetahuan bisnis, punya kemauan bisnis. Nah, yang menjadi titik turning point juga karena saya sebetulnya orangnya orang matematika yang suka di belakang, suka hitung-hitungan, yang nggak suka ketemu orang seperti ini gitu kan. Nah, akhirnya Ibu nggak suka ketemu saya. Suka. Saya termasuk yang sebenarnya lebih ke introvert gitu kan. Di balik meja. Ya, di belakang meja. Matematik. Matematik, ngitung, kayak gitu kan. Nah, terus waktu saya bekerja, harus mau nggak mau, saya harus mencari nasabah, mencari customer. Karena waktu itu saya sebagai marketing kan ya. Oh, Ibu marketing? Iya. Awal pekerjaan sebagai marketing? Frontliner, dan saya masuk sebagai marketing. Lanjut Bu, terus? Nah, setelah di marketing, di situ saya ditempa bagaimana harus mencari customer, harus mendapatkan omset gitu kan. Nah, itu mendidik saya untuk lebih banyak
bagaimana influence people, bagaimana membangun hubungan, dan gimana sukses lulus menjual sesuatu produk kan ya, dari bank. Nah, pengalaman silakan. Nah, dari situ sebenarnya akhirnya apa yang terjadi adalah kemampuan drive and courage saya jadi muncul kan di situ ya, karena saya termotivasi untuk menjadi yang bukan terbelakang, menjadi yang terbaik gitu kan ya. Akhirnya saya bukan, kalau waktu di manajemen training saya 1 tahun, saya bukan yang nomor 1 gitu, tetapi saya bukan yang nomor satu, tapi di situ saya ingin tetap yang terbaik gitu ya. Jadi ya oke lah, saya jadi 3 besar gitu. So then my mindset is, udahlah kamu melakukan sesuatu tuh do your best kayak gitu. Nah, itu mendorong saya untuk belajar sesuatu baru, belajar berani keluar dari zona nyaman saya. Oke. Dan karir saya terus beranjak ke area bisnis, jadi wakil kepala cabang. Luar biasa. Kemudian area manajer. Masih di bank yang sama. Karena terus terang bank yang sama. Saya 30 tahun di satu Bali, bank. Ya, Bank Bali. Kemudian saya merger. Dan waktu merger is titik point saya, turning point untuk masuk ke human resources. Karena di waktu itu saya diminta untuk ikut di tim culture untuk membangun culture 5 bank. 5 bank? Ya, 5 bank menjadi 1 bank namanya Bank Permata. Permata? Wah, itu zaman itu ya? Iya. Merger ya, Bu ya? Yes. Nah, sebelum merger saya kan sebagai area head itu, saya memiliki mentor yang luar biasa waktu itu, yang begitu, nggak cuma mentor ya, coach gitu. Boleh sebut namanya, Bu? Yang sekarang sudah jadi Menteri Kesehatan itu. Pak Budi Sadikin. Coba tahu lihat beliau, Pak Budi, selamat pagi dari Salatiga. Nah, terus Bu, itulah yang apa yang menjadi, kalau tarik sampai dengan titik ini dulu ya Bu, yang Ibu bisa refleksikan dari kecil, Tuhan kasih inspirasi soal bank, tarik kuliah gitu kan, kalau SD, SMP, kuliah, sampai dengan Ibu dapat kesempatan tadi yang Astra, Salatiga, dan kemudian Tuhan begitu baik, langsung tepatkan gitu ya, Jepang, los ke Jakarta, ya kan, dari apa, ya Ibu bilang introvert, tetapi juga saya kok kalau kita lihat sekarang udah gak kelihatan. Iki introvertnya mana ya sahabat-sahabat. Nah, apa refleksinya Bu sampai titik itu dulu? Ya, yang pasti pertama saya harus punya goal dan saya harus punya purpose in life gitu ya. Goal and purpose. Ya, karena mau nggak mau saya mau jadi apa gitu kan. Saya mau menjadi sosok yang dipandang seperti apa gitu kan. Itu sebetulnya goal saya, impian saya. Yang mendahului segalanya sih sebetulnya. Karena dari situ muncul energi dan drive dari diri saya gitu kan, untuk mencapai itu. Whatever masalahnya di depan, itu terjang karena saya ingin menuju ke situ gitu ya. Terjang dalam arti kata positif untuk terus belajar menuju ke situ gitu kan. Itu yang kayak begini. Kuliah. Masuknya drive itu. Yes. Itu sebetulnya mulai terbentuk, saya merasakan sendiri mulai SMP, oh ternyata enak ya jadi juara gitu gak sih? Ngerti gak sih Kak? Karena waktu itu competition is. Ibu anak pertama? Saya anak pertama. Dari 3 bersaudara. Ibu? Saya, terus adik saya nomor 2, Bu Tika itu. Tika, oke. Terus yang ketiga, adik saya Tipit yang di KFC. Nomor 2 yang yang di Prambanan. Ya. Oke, itu anak pertama, tapi saya juga cucu paling tua di keluarga Prabowo Winoto. Saya. Jadi ada unsur genetik, tapi juga vibe pertumbuhan ya Bu. Lo anak pertama, kamu cucu pertama, itu ini menurut Ibu ada ke bawah atau mungkin seperti juga ya? Iya. Bisa jadi, karena kan drive itu tadi Bu. Bisa jadi karena orang melihat saya gitu kan, mau nggak mau saya mencoba untuk ya udah, kan nggak mungkin kalau menjadi spotlight itu hasilnya jelek gitu kan. Terkondisi ya Bu ya? Menurut saya juga salah satunya terkondisi gitu. Dan saya meresponnya dengan positif karena saya melihat kan tidak banyak orang seperti itu kan. Di spotlight tapi malah
malah tidak menggunakan kesempatan itu untuk tidak menggunakan mimbar atau panggung itu. Iya. Ibu lain ya, Bu? Saya melihatnya adalah kesempatan saya untuk membangun role model, membangun brand saya sendiri gitu kan. Dan bagaimana nilai value saya itu berdampak buat orang lain kan. Walaupun ada resiko tentu ya, Bu. Kalau orang yang di spotlight kan lukanya banyak ya, Bu ya. Dan itu yang terjadi juga di selama saya di kantor yang membuat saya tuh menjadi tadi kan perjalanan membangun foundation saya gitu kan. Foundation. Dan saya menjadi leader di situ. Tetapi di kantor pun akhirnya di office gitu kan itu dengan environment tertentu saya juga membangun ada titik turning point juga yang kedua. Di mana saya yang orangnya sangat dominan untuk bagaimana bisa memiliki EQ yang memiliki emosional yang baik gitu ya ke teman-teman. Tidak mudah itu karena dari sejak awal menjadi spotlight dan sekarang menjadi quote unquote bukan menjadi yang pertama tapi membuat orang lain menjadi yang pertama. Membuat orang lain, melahirkan, menghadirkan. Spotlight baru buat orang lain gitu. Di tengah kejamnya persaingan, tapi juga di tengah kesempatan yang Tuhan beri. Bagian seterusnya, Bu. Ibu terakhir. Ibu panggilan di rumah sama di tempat kerja beda? Sama. Nama saya Titu. Dimanapun saya selalu. Ada makna dengan nama itu, Bu? Maksudnya Enggak sih, ada cerita? ada. Saya nggak tahu ya. Saya dari dengar, ibu atau dari keluarga. Nama saya belakangnya Astuti. Astuti, betul. Saya dengar karena kalau Astuti udah cukup banyak gitu kan. Saya dengar. Astuti dan Tuti begitu ya. Terus dia bilang ya udah Titu aja dibalik. Itu juga ya nggak ada yang kebetulan ya saudara-saudara sahabat-sahabat Lusindo. Jadi panggilan yang dibalik pun itu sebuah kreasi ya, kreativitas ya. Baik, Bu, kita lanjut. Kalau berkeluarga tahun berapa, Bu? Saya tahun 97. Ketemu Bapak di mana? Tadi waktu saya di mahasiswa, kemahasiswaan. Sama-sama pertanian juga? Tidak, dia di Fakultas Ekonomi. Sama-sama UKSW? Ya, sesama UKSW. Jadi saya wakil bendahara, dia sekretaris. Seperti Galih dan Ratna ya. Beliau namanya siapa, Bu? Paulus Ratu. Paulus Ratu, ya, Paulus Ratu. Pak Paulus, walaupun beliau ada di sini nih. Mohon izin, Pak. Ya, Bu, pernikahan, pekerjaan, Ibu melihat dalam mengkombinasi, ya kita sudah banyak lah misalnya soal bukan hanya feminisme atau wanita karir, perempuan yang berhasil. Ibu melihat itu definisi dan ininya apa, Bu? Sebetulnya keberhasilan wanita yang disebut wanita karir itu sukses baik di kantor maupun di rumah maupun dimanapun dia berada gitu ya. Jadi saya juga dengar banyak wanita karir di rumah anak-anak berantakan gitu kan. Itu dia. Kemudian saya berpikir tidak boleh seperti itu kan. Nah itu putra berapa, Bu? Saya 3. Laki-laki perempuan? Boleh sebut perempuan namanya, semua dididik di Sadiandra. Nah, 3 anak ini gimana caranya? Yes, itu dia. Nah, saya sibuk, orang sibuk, dan kesibukan saya, suami saya juga sibuk. Bapak juga sibuk? Bapak sibuk, suami saya sibuk. Nah, waktu itu saya juga sama suami saya, waktu saya punya anak Didi, itu sebelum punya anak, kami berdua mencari referensi bagaimana mendidik anak dengan benar. Nah, jadi itu kami pelajari bagaimana kekuatan otak anak, kekuatan anak sejak dia di kandungan sampai berapa tahun ke depan, golden age itu kami pelajari. Nah, disitulah menjadi dasar kami untuk mendidik anak juga selain nilai-nilai yang lain ya. Karena ternyata kekuatan otak itu luar biasa. Gitu ya, Bu. Ya, dan itu benar-benar bisa kita bangun kok gitu. Nah, jadi banyak orang tua yang mengatakan udah jangan terlalu banyak kegiatan, jangan terlalu banyak hal-hal yang disumpelin ke anak-anak. Sebetulnya otaknya mereka, kalau kita benar-benar kita kenain, itu
lekukannya semakin banyak, semakin banyak experience, dia semakin bagus ya Bu ya. Bagus kayak gitu kan. Serat-seratnya makin bertumbuh dengan baik betul, ya Bu ya. Betul. Nah itu yang menjadi dasar. Dia tahun berapa lahir Bu? Dia lahir tahun 2000. Siapa Didi tadi? Didi ya. Didi. Sekarang lagi di Melbourne. Didi. Oh Melbourne. Ya. Didi. Dan harus imbang antara otak kanan dan otak kiri. Sehingga saya kenain lah ajak dia untuk aktivitas-aktivitas dari di luar kecil? Sekolah. Sejak kecil, sejak umur 3 tahun, 4 tahun dan 2 tahun pun juga udah mulai saya kenalkan dengan sekolah yang anak-anak itu gitu. Tapi sebetulnya intinya selain saya yang mendidik dia, karena saya sibuk di kantor, saya membuat dia juga sibuk. Jadi dia kesibukan kami itu akhirnya bukan dia mencari perhatian dari saya gitu. Dengan kegiatan-kegiatannya dia, saya jadi juga bisa memperhatikan dia. Betul. Dan saya memberikan model gitu kan. Kenapa saya begini itu karena untuk kesuksesan ke depan gitu kan. Jadi dia sibuk, saya sibuk, dan kita punya waktu untuk, pasti kita punya waktu lah untuk ngobrol. Betul. Dan itu jadi mahal ya Bu ya ketika dan balance life itu bukan berarti saya terus melihat dia dan saya melihat di kantor secara balance, enggak, sebetulnya kualitas kok. Kualitas. Yang didesain dalam interaksi itu gitu. Itu berlaku untuk ketiga. Oke. Dan sama, mereka punya kesibukan sejak kecil, sibuk les, semua. Kegiatan. Les, piano, balet, yang balet itu yang nomor satu. Itu nomor satu. Saya. Dan saya selalu mengarahkan ke mereka, kalau kamu sudah ngambil keputusan ikut balet, harus selesai. Sampai selesai. Nggak boleh berhenti di tengah jalan. Tengah jalan. Kayak layaknya orang lari, nggak pernah sampai ke finish. Gitu kan. Dan itu hidupmu akan tercreate seperti itu. Nggak pernah tuntas sampai finish. Harus tuntas. Ya. Dan itu saya ajarkan ke anak-anak saya. Kalau makan harus habis. Makan harus habis. Oke. Mengerjakan tugas tentu tuntas. Dan itu juga jadi tektoknya dapat juga makin lengkap antara pekerjaan, rumah tangga. Gitu ya Bu ya? Iya, betul. Terus dan akhirnya jadi autopilot kan. Oh iya. Bagaimana segala sesuatu tuh sebetulnya kita tahu kapan kita harus lakukan sendiri, kapan kita minta tolong bantuan orang lain, kapan kita harus mendelegasikan ke orang itu, dan kapan saya harus remote untuk mengcoach dia dari jauh gitu. Itu sebetulnya teori manajemen yang saya lakukan sejak dulu dan baru sekarang saya tahu this is situational leadership yang bagaimana kita memetakan orang yang kita manage gitu kan, ya kan? Dan situasi-situasi itu yang kita harus mahir untuk melakukan itu. Gitu kan? Kalau dari peta yang sekarang Ibu sudah bisa jalani juga kan, tetapi juga sudah banyak sekali masukan dan kemudian Ibu balik lagi, masuk lagi. Untuk orang yang bekerja Bu, kini Bu, kami mungkin sahabat-sahabat Lusindo ini butuh ya Bu, mungkin juga yang baik yang akan baru mau bekerja. Kita ambil yang mau bekerja dulu Bu. Apa yang perlu diperhatikan di zaman now ini Bu, dengan tantangan zaman sekarang, geopolitik, geoekonomi khususnya, apa Bu kira-kira? Sebetulnya saya selalu menggunakan mulai dari diri kita sendiri becoming a good version of yourself itu penting banget menjadi acuan nomor satu. Bagaimana punya growth mindset, punya emotional intelligence yang setiap malam saya ngomong itu menyampaikan itu is very recipient untuk kita menjadi the best version gitu kan. Tapi yang paling utama kita punya life purpose, kan, mau nggak mau itu mendrive your self leadership. Nah dari situ teman-teman yang belum bekerja atau akan masuk ke dunia kerja, dia akan tahu kemana saya akan melangkah, gitu kan, sambil membangun branding. Karena nanti pada saat ketemu interviewer, ketemu orang yang akan wawancara, akan dengan mudah kita cerita siapa kita dan kita mudah untuk menjual, betul. Nah, dan dengan experience dan isi waktu dengan sebanyak-banyaknya bukan untuk menghabiskan waktu, tetapi untuk meng-create nilai-nilai baru gitu supaya nanti bisa gampang dijual gitu kan. Dari SD Bu, kalau zaman now sudah harus sebetulnya sejak anak-anak itu lahir dalam kandungan boleh gitu ya. Kalau dari kandungan kita selalu bicara gitu karena saya juga mengenal NLP Neuro Language program linguistic program di mana segala sesuatu bisa di reprogram gitu kan, dan itu mulai dari di sini kan brain gitu.
Nah, anak-anak sekecil apapun, ternyata saya juga mengobserve 2 anak kecil, yang satunya umur 3, mulai dari 2-3 tahun, dia juga udah mengenal kata-kata, dia udah bisa behave, dia udah nggak bisa pegang, diajarkan untuk tidak terlalu main games, dia menggunakan, menguatkan dengan auditori, gitu tuh. Saya mengobserve ada anak yang seperti itu, tapi ada satu anak yang dibiarkan keluarganya untuk bebas mengeksplor apa saja, tanpa ada bimbingan gitu, pendampingan. Betul. 2 hal yang berbeda, ya kan? Itu hasilnya pasti berbeda. Berbeda gitu. ya, Bu ya. Betul. Jadi kalau kita mulai istilahnya membangun bangunan itu kan pasti ada grand plan-nya gitu. Kalau orang tua punya anak, you have to have a grand plan luar gitu kan. Biasa. Ya, ini menarik. Berarti lebih lagi misalnya pembinaan pranikah gitu ya, Bu ya. Misalnya kita sudah harus lebih, jadi ketika Anda dengan pacaran, hubungan jadi sudah mulai daripada ngalor ngidul yang lain, kita ngomong bagaimana kalau Tuhan kasih keturunan dan mempertanggungjawabkan ya, Bu ya. Saya nggak tahu sekarang pranikah seperti apa, tapi kualitas bagaimana memulai membangun, mengajarkan kita orang-orang pasangan muda untuk memiliki grand plan itu harus penting ya. Thank you, Bu. Terima Betul kasih. Dan dari situ ya udah kita mulai masuk ke situ. Kalau akhirnya di lapangan berbeda, so how do you facing itu dengan plan B, plan C, plan D kayak gitu kan. Dan mulai punya adaptability juga gitu kan. Dan Tuhan kasih hikmat kan untuk itu. Iya, dan itu selalu ke atas hubungannya. Selalu kan? Ya, Bu. Apapun, misalnya kayak kemarin malam gitu, sebelum memulai ya udah berikanlah hikmat ya gitu. Karena segala sesuatu itu kan kita baru menghadapi pada saat kita menghadapi. Iya. Tapi kita harus punya planning. Oh, ini kalau nanti ngomong kayak gini kita harus lead-nya seperti apa, kalau ini seperti apa, kalau ini seperti apa gitu kan. Tadi malam yang dimaksud tadi kami dengan beberapa orang Bu ya, membicarakan kurikulum gitu ya, kepemimpinan, dan beliau adalah narasumbernya untuk gereja, dan ini juga sangat penting ya, Bu. Jadi bukan hanya di pekerjaan tapi inspiring juga kepada kehidupan gereja ya, Bu. Iya. Ya, pelayanan atau Ibu memandang pekerjaan itu pelayanan atau bagaimana, Bu? Iya. Pasti karena ibadah juga bukan ibadah di gereja gitu. Saja. Kehidupan kita juga ibadah. Bagian dari ibadah. Gereja setiap hari. menghadirkan cinta kasih. Iya, dan bagaimana kita aktivitas kita menjadi implementasi dari firman Tuhan gitu kan. Bu, jadi seru nih ya. Bank itu kan uang gitu ya, ininya ya. Terus gereja tuh iman gitu tuh. Ibu dalam koneksitas 3 ya, 3 itu dalam satu yang di atas Tuhan, Allah Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus. Apa yang mau Ibu lihat? Tadi Ibu bilang soal keseimbangan, tapi soal apa? Nah sekarang yang orang bekerja deh, even bukan dia bank saja, gitu kan Ibu ya? Apa yang Ibu bisa katakan soal menjadi lead untuk diri sendiri, tapi juga sedikit banyak kasih pengaruh gitu Bu, sebagai anak-anak Tuhan dalam pekerjaan gitu, dalam keaktivitas. Banyak hal yang kita bisa bicarakan antara Tuhan dengan apa yang kita lakukan di dalam pekerjaan kita gitu kan. Karena sebetulnya karena kita diberikan kesempatan, karena kasih Tuhan kita sehingga kita bisa melakukan ini semua gitu kan. Puji Tuhan. Jadi kesempatan itu gitu kan, Tuhan memberikan waktu kita itu hanya sekali gitu kan. Benar nggak sih Pak? Kan hanya sekali gitu. So then kalau kamu bekerja, dapat kesempatan bekerja, kamu dapat kesempatan whatever posisi apapun gitu kan. Apapun ya Bu. Apapun gitu kan. Itu kan peran Tuhan punya plan ada di situ gitu kan. Dan karena dirimu adalah bait Allah gitu kan. Jadi bagaimana setiap kegiatan, setiap kamu berada, kamu harus menunjukkan itu, bukan? Nah, mulai dari tutur kata, mulai dari panca indera yang kamu pakai, gitu kan? Dan selalu berpikir bahwa teman-teman kerja, rekan-rekan kerja itu bukan objek penderita, gitu kan? Tetapi bagaimana mereka merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, gitu kan? Bagaimana kita melayani dia, mendengarkan dia, membangun energi dan segala macam itu.
itu Tuhan udah kasih kan di dalam Alkitab bagaimana Dia menggerakkan apa namanya nama-nama tokoh-tokoh di dalam Alkitab, itu kita bisa pelajari dan itu kita bisa gunakan di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Saya tidak pernah mengatakan itu di pekerjaan gitu, tetapi mereka pasti merasakan apa yang melihat, merasakan dampak yang saya lakukan, betul. Nah itu sih sebetulnya. Sebut idola satu aja Bu, bukan idola ya, tokoh Alkitab yang very inspiring buat Ibu. Satu aja. Satu aja. Sebetulnya Salomo itu jadi. Tapi bukan karena banyak istri ya, bukannya. Juga bukan banyak kekayaannya Bu ya, atau juga? Ya itu kekayaan. Ini kejujuran luar biasa. Oke. Kenapa Salomo? Dikit saja Bu supaya. Hikmatnya luar biasa. Hikmatnya luar biasa. Sepanjang, hikmat itu tidak ada duanya. Tidak ada duanya Bu? Iya buat saya. Itu dari Tuhan? Iya. Ya. Dan itu hikmat tidak ada duanya. Itu bukan karena kekuatan kita ya Bu? Iya, bukan. Ya, Salomo kan dalam sejarah baik tafsir maupun sejarah kehidupan manusia salah satu, kalau nggak dibilang salah satu pemimpin yang paling berhikmat. Dan semua mengaku. Nah, kalau boleh terusin hikmat dikit lagi Bu, ini karena beliau harus ada kegiatan lagi ya. Apa hikmat itu bagi kehidupan seorang anak Tuhan dalam mempertanggungjawabkan pekerjaan, keluarga, dan kehidupan keseharian Bu, di dunia yang penuh dengan tantangan tapi juga goda rayu ini Bu? Ya, sebetulnya hikmat buat saya adalah tuntunan ya. Tuntunan yang itu di luar kekuatan kita gitu kan, dan itu dahsyat sekali. Dahsyat ya Bu. Dahsyat luar biasa. Kalau kita udah tahu dan paham itu, kita tuh merasakan nikmatnya melakukan segala sesuatu dan menghadapi apapun. Kalau penuh hikmat itu, aduh enaknya luar biasa ya. Mengandalkan Tuhan gitu Bu. Ya, hikmat Tuhan. Mengandalkan Tuhan satu, tapi bagaimana kita mendapatkan hikmat itu dari Tuhan. Luar biasa. Misalnya seperti semalam kita diskusi itu, sebetulnya kan itu baru pertama kali buat saya masuk ke dunia seperti ini dengan bapak-bapak yang luar biasa, pengetahuan Alkitab, terus kemudian semua belajar, sudah banyak melanglang buana, menghandle jemaat, makan asam garam seperti itu. Buat saya baru pertama kali gitu baru pertama kali memfasilitasi diskusi seperti itu. Makanya saya minta Tuhan bagaimana Tuhan, hikmat Tuhan buat saya pada saat saya melit discussion, memfasilitasi diskusi itu. Dan knowledge saya nggak terlalu banyak kan, terlalu tentang sinode, tentang kemarin itu bagaimana misi-misi, visi dan sinode. Tapi dengan hikmat Tuhan saya bisa mendirect discussion gitu kan untuk menuju ke situ. So itulah begitu, kalau Bapak Ibu semua yang mendengarkan itu begitu amazingnya yang namanya hikmat, kita harus minta itu terus menerus gitu, bukan hanya minta tapi juga menggunakan itu terus menerus, meminta itu. Terus kemudian setelah diberikan mengexercise dan mengembalikan kepada Tuhan gitu kan, mempertanggungjawabkan kepada Tuhan dan bersyukur atas itu semua gitu kan ya. Entah itu bersyukur dengan rasa ucapan syukur, atau nanti kita punya kesempatan untuk perpuluhan, atau kesempatan kita untuk memberi kayak gitu kan, berbagi ilmu, pengalaman. Ya itu semua. Ibu terakhir sekarang sebagai apa Bu, boleh tahu? Saya sekarang sudah selesai Punabakti, dari Permata tahun, sudah. Dari Permata Bank sudah. Tahun berapa ya Bu? Tahun 2002 tahun lalu ya. Hah? Bukan, baru ini tahun 2025? 2023 akhir. Oh 2023 akhir. Oh baru saja? Iya baru. Nah 2023 pertengahan. Sebagai apa Bu kalau boleh? Saya terakhir eksekutif Human Resources, Head Human Resources di Permata Bank. Oke. Terus ya sudah, setelah itu ada tanggung jawab baru? Ternyata Tuhan memberikan ini ya, satu karena background saya di Human Resources, coach, mentor. Nah itu terpakai sekali rupanya. Dan saya juga saya punya rekan yang namanya Victor gitu ya. Dia sharing tentang bagaimana facilitating skill yang tadi malam saya gunakan.
3 itu yang saya gunakan dalam apa namanya saya bekerja sekarang. Apa Bu? Dan saya kemampuan coaching, mentoring, and trainer, terus dan facilitation. Ya. Nah dari situ kemudian saya dipercaya untuk saya percaya Tuhan, saya memiliki Akara Consulting. Akara Consulting itu lebih banyak bergerak di leadership, soft skill. Akara. Pakai C atau C-nya 2. Acara. Akara Consulting. Yeah. Tapi ke sini gitu ya, tidak hanya memprovide training, tetapi juga consultant as a HR. Mana ada sih perusahaan yang tidak ada people gitu ya? Semuanya membutuhkan people yang handal, berkualitas. Dan kami sebetulnya spesifik karena background saya banking, maka bagaimana pemimpin-pemimpin baik di cabang, area itu punya kualitas yang menghasilkan produktivitas sesuai yang di-expect. Ya. Nah dari situ itu sebetulnya uniqueness dari Akara Consulting. Nah akhirnya banyak ke performance management, ke membangun karakter. Tapi Akara sebetulnya awalnya awalnya produknya adalah bagaimana membangun leader-leader, terutama branch manager. Untuk menjadi menjadi branch manager yang cabangnya profitable gitu kan, sesuai yang diharapkan. So then yang konsep yang dibuat tidak hanya training, tapi training yang menghasilkan return. Jadi tidak hanya dalam kelas ya Bu ya? Tidak hanya kelas. Karena seperti yang kita tahu, kelas hanya 10%, impact-nya 10% impact. Pembelajaran. Jadi kita menggunakan 10, 20, 70. 10, gitu. 20, 70. Ya, 20 itu apa Bu? 20 bagaimana dia belajar dari sosial. Itu impact-nya 20%? 20%. Sosial, dan yang 70 benar-benar dia on the job, dia di lapangan, dia merasakan. Di situ ya. Ibu lakukan itu? Nah, saya masuk ke tataran itu, gitu kan. Jadi Akara Consulting dia tidak hanya memberikan konsep, tapi juga memberikan coaching dan juga pendampingan sampai jangka waktu tertentu, dan sampai jangka tertentu dia akan terlihat angka produktivitas dan profitabilitas. Di atas 70% ada Bu yang impact-nya? Dari 70% itu akan terlihat bagaimana impact dari development-nya itu. Gitu. Jadi 10 di kelas, 20 dia mengikuti coaching, mentoring itu, dan setelah di lapangan di pekerjaan kita bantu dia dengan pendampingan, dengan kita melihat monitoring, kita menggunakan dashboard dan seterusnya, kita berinteraksi dengan atasan, bagaimana membuat mereka jadi sesuai dengan yang diharapkan. Kurang lebih seperti itu konsepnya. Nah, Ibu sudah melebihi pendeta, Bu. Kenapa? Dalam bentukan kehidupan sehari-hari, khususnya saya tidak melebih-lebihkan, karena berarti kan kita sendiri yang harus mengelola diri sendiri dulu, berani untuk kemudian mengaturkan ide, nunjukin yang salah, evaluasi, rekomendasi, gitu ya Bu. Tapi dan ini kan urusannya manusia ya Bu, bukan mesin kan ini. Ya, nah Bu, keinginan apa Bu? Ini terakhir deh. Keinginan yang masih Ibu punya jika Tuhan mengizinkan dalam talenta dan kesempatan yang Tuhan beri Bu. Apa ya? Sekarang ini Jadi sekarang kan saya udah lebih banyak tidak hanya di marketplace. Kan 2023 pensiun. Berarti pensiun kan. Jadi saya sekarang jadi konsultan. Yang Akara. Saya punya Akara, tapi saya juga menjadi internal consultant. Betul, internal consultant di bank gitu ya, di bank, dan saya bergerak di situ. Bukan hanya Permata kan Bu, banyak bank kan Bu? Sekarang saya malah tidak lagi di Permata Bank. Saya mungkin saya tidak perlu sebutkan nama karena masih di dalam klien saya gitu kan. Apa yang Ibu rindukan dan inginkan? Dan sebetulnya tidak hanya itu kan, saya sekarang sudah mulai masuk kembali ke kampus untuk menjadi pengajar? Bukan, pengurus alumni, menjadi pengurus alumni. Kemudian udah mulai bergerak di social community seperti itu kan. Nah di situ sebetulnya tantangan kita adalah bagaimana membangun generasi selanjutnya. Itu dia. Itu yang kita perlu, yang menjadi wish
bagaimana apa yang saya lakukan ini impact-nya ke situ gitu. Impact-nya ke generasi selanjutnya gitu kan. Karena jangan sampai kualitasnya lebih kurang dong daripada harus kita. Lebih baik. Harus lebih baik dari kita. Itu sih mimpi ke depan ya. Karena itu nggak akan, kan namanya generasi tidak ada putus kan. Dari generasi ke generasi kan. Bu, kita zip Bu, kita peras, kita kristalisasi. Pesan untuk sahabat-sahabat Lusindo, even yang mau kerja, sekali lagi yang sedang bekerja dengan pergumulan tantangan sekarang, tapi juga sebagai seorang manusia, anak Tuhan gitu. Ya, apa beberapa kalimat Bu? Oke, yang pertama sebetulnya bangun branding Anda gitu. Bangun branding. Branding Anda gitu. Personal branding. Personal branding. Kuasai personal branding Anda. Anda mau dikenal orang seperti apa? Karena dari situlah nanti Anda menjadi orang yang efektif. Karena kita dikasih waktu Tuhan yang hanya 24 jam. Semua orang dikasih 24 jam. Sama ya Bu? Sama. Bagaimana Anda menggunakan dan bagaimana Anda membangun branding itu sehingga orang mengenal Anda. Sehingga kalau orang mengenal Anda bisa memberikan nilai value buat dia. Dan juga membangun apapun yang kita bisa bangun, terutama untuk kemuliaan nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang, kehidupan bersama. Iya, dan jangan lupa your generation, your next generation itu akan balik juga ke Anda gitu kan. Kalau Anda tidak menyiapkan itu, kembali lagi loh ke kita kan. Repot, jangan sampai masa tua kita repot. Jangan sampai repot ya Bu. Tertawanya beliau menjadi jawaban akhir atau masih banyak pengen waktu, tetapi sahabat-sahabat Lusindo, kiranya perbincangan ini menjadi berkat ya Bu ya. Terima kasih. Tuhan memberkati Ibu dalam setiap aktivitas. Terima kasih. Matur nuwun sangat untuk Sama-sama. bagian kita hari ini. Ya, Ibu. Terima kasih banyak. Ya, kita dadah dulu deh Bu. Dah, sahabat Lusindo. Selamat pagi, selamat bekerja, selamat berkarya. Bu, salam dulu. Terima kasih.